Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ihsan dari kelas IF 4208 dengan NIM 13011184059. Di sini saya membuat sebuah prototipe UI dan UX untuk membangun sebuah aplikasi startup yang berjudul Dropship Tools. Pasti bingung kan, apa itu Dropship Tools? Jadi Dropship Tools itu adalah sebuah aplikasi yang ditujukan kepada para dropshipper untuk berjualan dengan lebih mudah dan lebih aman dengan cara mencari suatu produk yang sedang laris di pasaran. Selain itu, Dropship Tools juga bisa menjual kembali barang yang kita pilih di akun toko online kita secara otomatis. Jadi dengan adanya aplikasi Dropship Tools ini, sebuah toko online akan terkontrol dengan baik, layaknya seperti karyawan yang menjaga toko online kita selama 24 jam. Di Dropship Tools ini terdapat banyak fitur-fitur yang menarik yang di dalam aplikasinya, yang sebentar lagi akan saya jelaskan dan akan saya visionkan. Soalnya ada fitur-fitur yang telah saya buat dan ada fitur-fitur yang masih saya rencanakan dan belum saya taruh di prototype ini. Perusahaan Dropship Tools Indonesia dibangun dengan visi menjadi aplikasi penyedia layanan bantuan online marketing nomor 1 di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh seluruh dropshipper dan supplier di dunia. Mengapa demikian? Karena untuk para dropshipper dan supplier, jika mereka menggunakan aplikasi ini, maka akan meningkatkan profit margin mereka lebih besar dan lebih pesat lagi, dan mempermudah mereka dalam mengurus updatean-updatean produknya, sehingga mereka tidak kesulitan untuk terjun ke dunia marketing yang lebih luas lagi. Adapun misi dari perusahaan Dropship Tools ini, yang pertama itu adalah menggunakan teknologi dan dari web dan internet secara tepat, memperkuat layanan informasi dari marketplace secara terperinci, mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual online di Indonesia, mempermudah penjualan online bagi dropshipper dan supplier. Jadi seperti itulah visi dan misi dari PT Dropship Tools ini. Ada juga keuntungan menggunakan aplikasi Dropship Tools ini. Pertama, langsung bisa berjualan dalam hitungan menit, tanpa perlu stok barang di awal, tidak perlu mengemas barang dan mengurus pengiriman. Juga harga jual ditentukan sendiri dan menerima pendapatan 100%. Mempunyai toko online gratis di tempat yang sudah ramai pengunjung. Transaksi aman dilindungi marketplace. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke dalam fitur-fitur pada aplikasi ini. Yang pertama adalah ada di sini fitur login dan ada fitur registrasi. Fitur ini adalah fitur pembukaan di mana user akan memasuki sebuah aplikasi Dropship Tools ini. Jika seorang user ingin menggunakan aplikasi Dropship Tools ini, maka dia harus melalui fitur login terlebih dahulu. Sebelum saya akan menjelaskan seluruh fitur yang ada di sebelum saya menunjukkan seluruh fitur yang ada di aplikasi ini, saya akan menyebutkan fitur-fiturnya dari sekarang karena ada beberapa fitur yang tidak saya terapkan di prototype
sekarang ini. Yang pertama itu ada fitur bebas upload ke unlimited akun di setiap marketplace. Yang kedua ada konsultasi pribadi langsung melalui live chat, lihat semua produk yang pernah di-upload, riset supplier dan produk, cari produk berdasarkan keyword. Ada juga cari produk berdasarkan toko, pencarian supplier berdasarkan produk yang terjual, cari produk di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, yaitu cari produk di marketplace yang terkenal. Ada juga upload produk ke Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, ada juga optimasi judul dan deskripsi produk. Gambar diacak agar berbeda dengan supplier. Nah, ini sangat penting untuk para dropshipper. Fitur ini adalah fitur yang sangat membantu karena jika gambarnya sama dengan supplier, maka ada kemungkinan produk mereka akan ketahuan mengopi atau produk mereka tidak laku karena gambarnya sama persis dengan supplier. Oleh karena itu kita menyediakan fitur yang bisa membedakan gambar dari supplier dan gambar dari dropshipper gitu. Ada juga informasi perubahan dari supplier Anda seperti pemberitahuan ketika harga produk berubah, ada juga pemberitahuan ketika deskripsi produk berubah, dan pemberitahuan ketika status produk berubah, tersedia atau tidak tersedia. Karena ini adalah updatean dari supplier. Jika seorang dropshipper dia tidak tahu updatean dari suppliernya, dia akan bingung apakah stok ini masih ada, apakah stok ini masih udah kosong, atau apakah supplier ini tidak menjual lagi barang tersebut. Oleh karena itu kami menyediakan fitur yang bisa menginfokan kepada dropshipper updatean dari supplier. Itu adalah fitur-fitur yang harus ada di dalam aplikasi ini, tapi belum saya terapkan semua. Hanya beberapa saja yang telah saya bikin di prototype ini. Anggap saja saya ini adalah seorang user, maka saya harus memasukkan email di sini dan password. Nah, apabila saya tidak bisa memasukkan email dan password jika saya belum registrasi. Maka jika saya ingin registrasi, maka sini ada tulisan don't have an account. Maka kita harus registrasi di sini, register now. Jika kita menekan ini, maka dia akan mengarahkan kita ke fitur registrasi, yang mana di situ ada controller registrasi. Lalu setelah kita sudah registrasi, maka kita bisa mengetik email, maka kita bisa login seperti biasa, yaitu memasukkan email dan password. Lalu kita sign in. Nah, saat kita sudah sign in, maka dia akan membawa kita ke tampilan berikutnya. Di sini ada tampilan menu. Ada tampilan menu Dropship Tools. Di sini dia akan memberitahukan kepada kita kalau jika sudah sore, good afternoon, Iksan. Kalau masih pagi, good morning. Di sini ada tampilan waktu, tampilan jam. Lalu nanti di sini ada message, ada product, terus location, ada marketplace, supplier, juga sini ada payment. Mari saya jelaskan fitur-fitur ini satu persatu, seperti yang tadi saya jelaskan di pembukaan login. Karena saya sudah membuat beberapa fitur yang tadi saya sebutkan di beberapa fitur yang ada di sini, tapi belum semuanya. Yang pertama tuh di sini ada message. Jika kita mengklik message, maka dia akan membawa kita ke tampilan pesan. Di situ kita bisa berdiskusi dengan user-user lainnya. Seperti itu. Lalu di sini ada produk. Jika kita menekan fitur produk, maka dia akan membawa kita ke halaman-halaman produk, ke fitur-fitur produk seperti bebas upload ke unlimited akun di setiap marketplace, terus ada lihat semua produk yang pernah diupload, terus ada riset supplier dan produk, terus ada cari produk berdasarkan keyword, terus ada cari produk berdasarkan toko, terus ada pencarian supplier berdasarkan produk yang terjual. Oh, kalau yang itu nanti masuknya ke supplier ya, supplier. Seperti itu.
Kalau message kan juga nanti live chat seperti itu. Terus ada sini location. Nah, location ini penting juga. Nanti ini masuknya ke manajemen pengiriman barang. Jadi kalau misalnya kita mau apa ya, pengirim-mengirim barang, nah location ini akan berguna di situ ya. Kemudian dan dia juga bisa tahu di mana letak kita berada sekarang, alamat kita, mendeteksi secara seperti Google Maps. Fungsi fitur ini, fungsi fitur location ini seperti itu. Terus ini ada juga fitur marketplace. Fitur marketplace ini kurasa salah satu fitur yang sangat penting di prototype ini. Kenapa? Karena fitur marketplace ini dia menyediakan uh, marketplace tempat penjualan kepada dropshipper yang mana marketplace yang sangat terkenal dan yang ratingnya sudah sangat tinggi seperti Tokopedia, Bukalapak, terus ada Shopee seperti itu. Nah, di situ juga nanti ada fitur seperti upload produk ke Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Seperti itu. Jika dropshipper ini kan ada 3 marketplace. Jadi jika dropshipper ini mau mengupload produknya ke Tokopedia, maka dia harus masuk ke fitur marketplace ini. Terus dia akan menekan fitur Tokopedia, lalu dia bisa upload produk-produk yang ada di sini ke dalam Tokopedia-nya, ke dalam toko yang ada di Tokopedia-nya. Ya, jadi jika dia mau membentuk toko dan memview toko-tokonya, maka letaknya ada di marketplace ini. Terus ini ada fitur supplier. Di fitur supplier, dia akan mencari supplier-supplier dengan rating yang tinggi. Dan juga dia akan mencari produk-produk yang sedang laris di pasaran. Itu ada di supplier. Nanti ada manajemen kurvanya. Ada manajemen kurvanya. Jadi barang yang sedang laris pada bulan ini ada di titik kurva tertinggi, yaitu produk apa seperti itu. Misalnya produk botol, misalnya produk sepatu naik misalnya gitu. Ada di rating tertinggi, ada kurva-kurvanya. Terus kurva kedua itu produk apa, produk B, kurva ketiga produk C seperti itu. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat updatean-updatean dari suppliernya. Kita bisa lihat updatean-updatean dari suppliernya. Seperti jika nanti ada, kan kita memilih ya supplier kita ini adalah yang ini. Terus kita sudah mengambil produk-produknya sehingga produknya sudah masuk ke dalam sini ya. Terus kita bisa lihat di minggu ini ada apa aja updatean dari supplier tersebut. Misalnya barang ini tinggal 3 stoknya, atau barang ini sudah habis stoknya, atau supplier ini tidak menjual lagi barang tersebut. Kita bisa lihat di fitur supplier ini. Seperti itu. Ya, terus di payment. Nah, payment ini yang penting sekali ya. Payment ini pembayaran dan pembayaran barang. Jika kita mau mengirim barang ke supplier, memesan barang ke supplier untuk dikirimkan ke customer, kita bisa lewat payment ini. Terus kita juga bisa melihat profit selama ini yang kita dapatkan sudah berapa nilainya, berapa value yang sudah didapatkan. Untuk tahun ini sudah mendapatkan 17 juta. Wah, untuk tahun depan sudah mendapatkan 30 juta, seperti itu. Kita bisa lihat ada di payment ini. Seperti itu. Terus misalnya nih kita tekan fitur produk. Maka dia akan membawa kita ke prototype selanjutnya. Ke tampilan selanjutnya, itu tampilan produk tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur 1, ada fitur 2, ada fitur 3, ada fitur 4, sampai seterusnya. Tapi biasanya produk ini nanti ada batasnya. Satu toko itu biasanya batasnya bisa sampai 2000 produk yang mau dijual per satu toko ya, itu per satu toko. Karena yang saya tahu itu dari beberapa marketplace seperti Shopee, dia sudah membatasi untuk satu tokonya berapa batasan produk yang dapat diupload.
seperti itu. Terus di sini ada find your product, artinya menemukan produk kamu. Misalnya kita nih bingung mau menemukan produk kita karena jika kita mengupload 2000 produk, kita akan sulit untuk men-scrollnya ke bawah karena capek. Misalnya kita mau mencari produk sayur kol. Jika lalu kita tekan ini, lalu kita ketik saja sayur kol, maka nanti aplikasi ini akan mencari nama sayur kol dan mendapatkannya. Itu mencari produk berdasarkan keyword. Nah, ini fiturnya, mencari produk berdasarkan keyword. Ya, mungkin seperti itu. Terus kita mau ke apa namanya? Prototype tampilan menu, profile. Kita maka bisa tekan di sini, maka dia akan membawa kita ke profile. Nah, nanti di sini di profile ini ada tampilan profil kita, ada Akmal Ihsan, terus ada profile. Nah, di sini juga jika kita menekan profile ini, maka dia akan membawa kita ke tampilan profile. Nah, di tampilan profile itu kita bisa mengupdate status kita, identitas kita, nama, nomor telepon, alamat tinggal, dan lain-lain seperti itu. Bahkan kita bisa mengganti foto kita di sini. Hanya tekan gambar foto kita, maka dia akan keluar unggah foto, terus atau enggak langsung foto directly bisa seperti itu. Terus di settingan ini banyak yang bisa kita lakukan di settingan ini. Seperti salah satunya mencari produk berdasarkan keyword atau mencari produk berdasarkan tanggal, bisa di sini juga di setting. Atau di setting ini juga bisa mengganti tampilan warna dari tema menu dropship tools kita. Misalnya ini kan warnanya ini krem, abu-abu, putih. Kita bisa ganti misalnya sini warnanya green, ini warnanya biru. Nah, bisa seperti tema seperti itu. Terus ini ada license. Nah, bagaimana aplikasi dropship tools kita ini mendapatkan keuntungan? Kita di sini membuat lisensi. Jadi lisensi ini ada yang per bulan, ada yang per 6 bulan, sampai per tahun. Seperti itu. Tentu saja lisensi kita ini tidak tergolong murah jika dibandingkan keuntungan dropshipper dan supplier. Kenapa? Karena tentu saja aplikasi ini akan sangat membantu mereka seperti itu, dan mereka tidak capek dalam mengupload produk mereka. Apalagi dropshipper hanya tinggal mengupload produk dari supplier seperti itu. Nah, biasanya lisensi yang kita taruh di sini per bulannya itu sekitar 60 ya, 60.000. Kalau 6 bulan ya sekitar 60 kali 6 seperti itu. Nah, sehingga per tahun kita bisa mendapatkan value hingga jutaan rupiah, bahkan jutaan rupiah. Ya, puluhan juta. Seperti itu ya. Terus ini ada fitur logout. Nah, jika kita mau exit dari aplikasi ini, kita hanya tekan logout, terus aplikasi ini terus kita akan dikeluarkan dari, maksudnya kita akan dibawa aplikasi ini akan maksudnya akan terlogout dari aplikasi ini, akan terexit seperti itu. Nah, terus ini about us, about kita. Nanti sini ada visi dan misi, ada cara menggunakan aplikasinya, pertanyaan-pertanyaan, terus saran, ada report, dan lain-lain. Seperti feedback. Nah, dan di sini ada about us. Dan aplikasi ini nanti bisa tersedia di PC dan Android. Bisa di-download di Play Store dan iOS. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk prototype dropship tools ini. Untuk fitur-fitur yang banyak tadi yang saya sebutkan itu belum ada karena saya baru dapat mengerjakan sedikit saja seperti ini. Jika saya
sudah mampu, maksudnya saya sudah mengerti dan saya bisa mengerjakannya lebih lengkap lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.